Halo netizen, ini adalah Toyota Race GR Sport with Toyota Safety Sense. Nah, kalau kita lihat dari plat nomornya, udah tahu dong ini punya siapa. Yes, ini merupakan mobilnya Om Fitra Eri yang lagi dipinjem jalan sama Laknas Auto Junkie untuk di review ya. Jadi terima kasih banyak kepada Om Fitra dan Laknas Auto Junkie untuk meminjamkan mobil ini untuk kita review ya. Dan sekarang kita lagi ada di tempatnya Air Moda Studio yang berlokasi di Bursa Otomotif Serpong ya. Jadinya ini juga cakep banget tempatnya. Ini merupakan tempat detailing yang pas banget untuk nge-review juga ya. Jadi terima kasih juga untuk Air Moda Studio yang udah meminjamkan lahannya sebentar untuk kita review si Toyota Race GR Sport TSS ini ya. Dan yuk langsung kita masuk ke dalam aja ya. Untuk kunci dia seperti ini, jadi kayak kunci yang lebih simple gitu ya. Logo Toyotanya juga keren karena dia menyatu sama tombol lock. Jadi tombol yang kelihatan itu cuma tombol unlocknya aja. Tapi ini juga sudah ada akses smart entry, jadi cukup kita kantongin kunci dan sentuh guratan ini untuk mengunci atau membuka mobil seperti ini contohnya. Nah ini sekarang ngekunci, kalau mau masuk sentuh lagi dia akan terbuka. Dia juga sudah punya fitur auto folding, jadi kalau tombol ini kita taruh di auto, pas kita kunci spionnya akan langsung melipat. Kalau kita buka dia juga akan langsung melipat membuka. Nah untuk interior seperti ini, jadi dibandingin sama Race GR Sport yang non TSS, interiornya itu hampir nggak ada bedanya. Yang beda cuma emblem ini. Jadi di samping jok depan ada label SRS airbag, karena untuk yang varian TSS ini dia airbagnya lebih banyak, totalnya ada 6, jadi nggak cuma airbag di dashboard dan setir aja, tapi untuk sisanya sama kayak contohnya ini pengaturan jok masih manual, ada buat naik turunnya, ini buat recline, dan ini untuk sliding. Di bagian sini juga ada tuas pembuka tangki dan ada karpet dengan bordiran race. Oke, sekarang kita masuk dan langsung kita nyalain aja ya, karena sudah smart key. Cukup kita injak rem dan tekan start stop engine button yang ada di sebelah kiri sini untuk menyalakan mesinnya. Oke, wah keren banget ya. Oke, sekarang kita tutup dulu. Nah sekarang kita sudah berada di dalam interiornya Toyota Race. Nah seperti biasa kita akan bahas di setirnya dulu ya, seperti biasa. Jadi untuk setirnya dia menggunakan setir yang model baru ya, jadi nggak kayak Toyota yang udah ada. Ini modelnya tuh bener-bener baru dan kelihatan mirip seperti tombol-tombol atau layout setirnya Toyota Yaris yang baru ya, tapi Yaris yang di luar, bukan Yaris yang facelift tahun lalu. Dan untuk pengaturan setir dia cuma ada tilt steering, belum ada teleskopik, tapi nggak apa-apa karena di kelasnya pun juga nggak ada yang tilt teleskopik. Di tengah sini ada airbag dan klakson. Di sebelah kiri ada tombol kursor 4 arah ini untuk mengatur speedometer, ada tombol volume, trip, tombol back, tombol voice command. Yang sebelah kanan, nah ini lebih beda ya. Jadi kalau yang di GR Sport biasa kan dia tombol ini untuk ganti track, buat angkat tutup telepon gitu ya. Tapi untuk yang di varian Toyota Safety Sense ini, tombolnya berubah menjadi tombol cruise control yang sudah ada adaptifnya. Jadi dia bisa menyesuaikan dengan jarak mobil di depan ya. Jadi contohnya di sini kalau kita aktifin, kita bisa menggunakan tombol yang kiri ini untuk memilih jarak ya. Ada 3 pilihan jarak: jauh, sedang, atau dekat. Dia juga buat ngeset speednya dari sini. Dan kayak kebanyakan Toyota juga yang punya adaptif cruise control, kalau misalnya kita tahan, nah dia juga bisa berfungsi sebagai cruise control biasa, jadi nggak mesti adaptif terus ya. Dan di bagian bawahnya ada tombol ganti track sama ada tombol power mode untuk menambah respons mesin ya. Di belakang setir untuk yang varian GR Sport ini dia ada pedal shift untuk menaikkan dan menurunkan gigi. Di sebelah kanan ada switch ini ya, lampu sudah otomatis juga, ada switch lampu kabut depan. Yang sebelah kiri ini untuk pengaturan wiper depan dan belakang. Untuk intermittennya juga emang sih dia belum ada intermittent timernya, tapi dia sudah speed dependent, jadi semakin kenceng kita berkendara dia akan semakin cepat juga menyapunya.
Dan di bagian sini ada speedometer yang ini merupakan salah satu highlightsnya dari Toyota Race ya, dan ini merupakan speedometer yang paling canggih ya kayaknya untuk di bawah 300 juta. Jadinya dia memiliki speedometer yang ada layar LCD, tapi untuk di sebelah kanan dia ada layar dot matrix untuk speedometer dan fuel gauge. Untuk speedometernya sendiri juga ini gerakannya halus banget dan informasi juga lengkap ya. Contohnya di sini udah ada odometernya, terus ada trip A, trip B. Yang sebelah kiri ini untuk temperatur udara luar. Bentar, ini label ini kita cabut dulu. Nah, seperti ini ada gear indicator sama ada jam digital. Di bagian sini ada MID-nya. Terus ada sisa jarak tempuh. Ada status untuk cruise control. Di sini untuk jam digital atau kalau misalnya kita mau kosong. Ada peringatan-peringatan di sini. Terus di bagian sini ada setting buat brightness ya. Seperti ini. Ada setting tanggal dan jam. Desain ini juga banyak ya, dan masing-masing itu juga punya intronya sendiri. Jadi di sini display 1 tachometernya tuh kayak sliding kiri kanan gitu. Display 2 ini tachometernya seperti ini. Tachometer 3 dia seperti ini. Dan kalau ini sebetulnya yang paling simple, tapi intro dan outro-nya itu yang paling paling heboh lah gitu ya, paling keren kalau menurut gue. Dan buat lengkapnya itu bisa lihat di video gue yang Toyota Race GR Sport yang biasa ya, yang bukan TSS yang udah gue review duluan. Dan untuk display 4 dia seperti ini, tachometer jadi kayak lebih pronounce gitu ya, lebih kelihatan. Di display setting ini ada lampu indikator untuk eco mode atau eco indikator. Di sini ada menu average fuel reset setiap kita selesai isi bensin, atau trip A reset setiap kita isi bensin. Ada opening display, ada ending display type. Di bawahnya juga ada tombol untuk mengaktifkan steering angle sensor. Jadi kalau misalnya lagi parkir seperti ini, dia akan memberitahu kalau setirnya itu belum lurus. Ada adaptive cruise control auto display. Di sini ada bagian buzzer. Jadi dia punya front vehicle departure alert. Jadi karena dia punya kamera stereo yang ada di balik layar ini, dia juga punya fitur front vehicle departure alert ini yang fungsinya untuk memberitahu kita kalau misalnya kita lagi di kemacetan, terus kita lagi lengah gitu ya, antara main handphone atau lagi lihat keadaan sekitar, tapi mobil depan itu udah jalan, dia akan memberitahu dengan bunyi beep gitu ya, biar kita nggak bikin macet gitu ya. Dan ini suaranya bisa diatur mau level 1 atau level 2. Terus lane departure warning buzzernya juga bisa diatur. Dan bunyi sirene juga ada 3. Jadi kalau bunyi 1 seperti ini, terus ini bunyi 2, dan ini bunyi 3. Bunyi 2 sih lebih Eropa ya. Dan ada opening sound volume, ada adaptive cruise control front vehicle recognition. Jadi dia bisa membunyikan buzzer kalau misalnya di depan itu dia udah ngedeteksi ada mobil di depan. Jadi kayak beep, di depan itu ada mobil gitu ya. Di sini ada blind spot monitoring buzzer volume, ada rear cross traffic alert buzzer volume, dan ada notification day setting. Jadi kita bisa nyimpen data kayak kalender gitu. Misalnya ulang tahun anggota keluarga kita atau ulang tahun pernikahan, pokoknya tanggal-tanggal spesial itu bisa disimpan di speedometer sini. Dan di bagian vehicle setting ada setting buat kamera stereo yang ada di kaca tadi. Ada ini ya, kita bisa aktifin fitur front vehicle departure alert tadi, atau kita bisa set timingnya juga. Jadi ada early, standard atau late, dan ada pre-collision warning timing, ada lane departure warning, dan ada steering assist juga. Terus di sini ada setting buat blind spot monitoring dan rear cross traffic alert. Jadi dia juga punya fitur yang bisa mendeteksi ada kendaraan di titik buta kita. Dan ada ini juga, kita bisa milih indikator yang ada di spion itu mau redup atau lebih terang sedikit. Terus di setting door lock ini ya buat auto door lock dan auto door unlocknya, kayak dia akan ngunci ketika jalan atau ketika kita keluar dari posisi P. Terus ada unlocknya juga, jadi pas kita masuk P dia akan ngebuka atau
dia akan ngebuka kalau kita baru matiin mesin. Dan di bagian sini juga ada answer back volume, ada suara buzzernya. Jadi kita bisa set yang bunyi bip-bip kalau kita unlock atau lock mobil. Kalau yang paling kenceng seperti ini ya nggak begitu kedengeran sih karena kita lagi nutup pintu. Setting wiper, nah dia juga punya tadi ya intermittent wiper yang dia sudah speed dependent, jadi semakin kenceng kita jalan dia akan nyapu dengan lebih cepat juga. Dan di bagian turn signal, triple turn signalnya itu bisa dimatiin atau kalau misalnya dinyalain dia jadi tol sedikit dia akan 3 kali kedip. Di bagian maintenance ini untuk setting pengingat ganti oli, pengingat ganti filter oli, dan pengingat rotasi ban. Di bagian sini juga ada peringatan ganti oli lagi. Ini untuk reset semuanya ke settingan pabrik, dan untuk pilihan bahasanya juga banyak nih. Dan balik ke MID-nya lagi. Jadi emang ya di Toyota Race dan kembarannya si Daihatsu Rocky, si speedometernya ini tuh canggih banget. Jadi keren juga ya untuk mobil seharga segini gitu ya, gak nyampe 300 juta, speedometer itu udah canggih banget. Lanjut ke sebelah kanan sini. Di bagian sini ada ventilasi AC yang dia bisa ditutup dengan cara dorong ke kanan full, dan di depannya juga ada cup holder yang langsung depan AC, jadi dia bisa ngedinginin minuman kita. Di bagian bawah sini juga ada tombol-tombol untuk matiin traction control dan stability control. Terus dia juga ada tombol ini untuk mematikan fitur auto emergency braking-nya. Jadi kalau misalnya kita tahan, fitur rem otomatis itu bisa kita matikan. Tapi kalau misalnya kita tap sekali doang, lane departure warning-nya juga akan mati. Jadi fitur ini cukup unik ya. Jadi dia bisa menjaga kita supaya nggak keluar lajur, dan dia juga ada sistem prevention-nya. Jadi kalau misalnya udah keluar jalur banget, dia akan menarik si setirnya untuk kembali ke tengah lajur. Tapi emang sih sayangnya tombolnya ini kenapa harus disatuin ya? Andai kan dia punya tombol terpisah gitu ya untuk lane departure sama AEB-nya, itu kayaknya akan lebih baik ya. Di bagian bawah juga ada pedal, masih model gantung, ada footrest di sebelah kiri, dan ada tuas pembuka kap mesin di bagian sini. Untuk door trim dia masih plastik semua kecuali di bagian sini yang ada pad kulitnya buat naruh tangan. Door handle chrome, grab handle sini juga ada warna silvernya, tapi nggak kayak si Daihatsu Rocky, dia nggak ada ornamen merah di bagian sisi dalamnya. Di bagian sini juga ada pengaturan kaca spion ya, dia juga bisa dilipat secara elektrik. Dan untuk power window-nya dia sudah auto up down di sisi pengemudi aja, cuma sama Ovitra ini baru ganti kaca film, jadi dikasih stiker biar nggak dipencet secara tidak sengaja ya. Di bagian bawah juga ada door pocket yang ada 2 buah cup holder, ada speaker, ada tweeternya juga di atas sini. Terus di bagian pilar sini juga ada SRS curtain airbag ya. Jadi selain fitur adaptive cruise control, dia juga punya airbag yang lebih banyak dibandingin GR Sport yang versi biasa. Untuk di sun visor dia ada selipan kartunya di sini yang ada cerminnya, tapi emang belum ada lampu. Spion tengah, manual dimming, dan ada indikator seatbelt di tengah sini. Di belakangnya ada 2 buah lampu baca. Yang sebelah kiri ada cermin juga, sun visornya tapi nggak ada card holdernya. Ada grab handle di sini. Terus di bagian sini ada seatbelt, walaupun dia masih belum bisa diatur ketinggiannya, tapi untuk headrest dia bisa diatur ketinggiannya. Untuk head unit dia juga seperti ini ya kalau di Toyota Race. Jadi dia interface-nya itu mirip seperti head unit Toyota yang baru-baru sekarang ya, kayak head unitnya Avanza, Calya, Hilux, Sienta gitu-gitulah. Jadi ini merupakan basis dari Kenwood atau JVC yang di rebrand sama Toyota, dan konektivitasnya juga lumayan banyak ya, ada USB, terus ada radio, emang belum ada CD sih ya, dan ada Bluetooth juga. Dan untuk USB-nya tuh dia dari sebelah sini. Emang sih dia nggak kayak si Daihatsu Rocky yang sudah ada Apple CarPlay sama Android Auto, tapi karena dia basisnya dari merek pembuat ini ya, pembuat head unit aftermarket, dia punya settingan suara tuh yang banyak banget. Ini yang gue suka dari head unitnya si Race ya. Contohnya ini nih,
graphic equalizernya banyak banget, terus ada listening positionnya, fader balance, dan ada sound effect. Jadi kita bisa tune suara kita dengan lebih sempurna dibandingin head unitnya si Daihatsu Rocky. Dan dia juga punya wallpaper yang bisa diganti-ganti yang tipikal head unitnya Kenwood gitu ya. Di Avanza atau di Kali juga bisa seperti ini, pokoknya bisa diganti-ganti, tapi ini lebih keren ya, kayak ada carbon fibernya gitu. Dan di bagian sini juga ada ambient light atau key colornya, ini bisa diganti seperti ini, atau kalau misalnya di mode scan dia akan ganti-ganti warna terus. Lanjut ke bawahnya, oh ya lupa, dia juga ada kamera mundur yang kelihatan lebih lebar dibandingin kamera mundurnya si Daihatsu Rocky, jadi lebih enak aja untuk dipakai parkir ya. Di bagian bawah ada ventilasi AC, di tengahnya ada tombol hazard, dan di bagian bawahnya dia juga punya panel AC yang sudah climate control single zone yang bisa diatur secara otomatis. Jadi kita tinggal pencet auto, terus kita atur suhunya berapa, nanti si kipasnya itu akan mengencang atau memelan secara otomatis. Di bagian sini ada sirkulasi udara, mode AC, tadi di sebelah kiri ada knob untuk kipasnya, dan untuk AC-nya ini juga dia nggak ada heater. Jadi paling panas itu 28 derajat dan paling dinginnya itu 17,5 derajat. Dan dia juga beda dibandingin Rocky atau Race yang ada di Jepang, karena di sini dia kehilangan fitur pemanas, defogger depan, defroster belakang, dan arah AC. Jadi agak disayangkan ya. Di bagian sini tadi ada start stop engine button, dan di bagian bawahnya juga ada tempat penyimpanan yang kalau kita matiin flashnya nih, tuh dia ada kayak ambient light warna putih. Jadi dia akan menyorot di bagian bawah situ. Di bagian sini ada power outlet yang model USB 2,1 ampere, dan di sebelah kiri sini ada power outlet model bullet yang 12 volt. Di sebelah kanan sini sama di sebelah kiri sini juga ada tempat penyimpanan kecil, dan untuk tuas transmisi dia seperti ini ya. Jadi untuk di varian GR Sport ini dia cuma punya satu pilihan transmisi, yaitu transmisi DCVT ini. Jadi DCVT ini merupakan transmisi CVT milik Daihatsu, yang karena dia juga rebase dari Daihatsu Rocky ya. Dan transmisi ini juga cukup unik ya, karena dibandingin CVT biasa, dia punya sistem puli yang dibantu sama transmisi fixed gear ratio. Jadi kalau misalnya kita udah di kecepatan tinggi, sistem si pulinya itu akan berpindah menggunakan fixed gearnya tadi. Jadi dia menggunakan rasio gigi yang lebih gede biar kita bisa cruising dengan lebih smooth ya, lebih lancar gitu ya. Dan Toyota juga sebetulnya punya CVT seperti ini, namanya Direct Shift CVT, cuma dia sedikit beda ya. Dia kalau di Daihatsu kan tadi dia top gearnya yang pakai fixed gear ratio, tapi kalau di Toyota itu dia gigi satunya yang pakai fixed gear. Jadi pas nyampe 50 dari 0 itu dia akan pakai fixed gearnya dulu, pas sudah di atas kecepatan menengah itu baru dia pindah ke sistem puli kayak transmisi CVT pada umumnya. Dan untuk di varian yang di bawahnya yang varian tipe G, dia ada transmisi manual 5 percepatan yang itu merupakan pertama di Rocky ya, atau pertama di Race juga, karena di Jepang sana tempat si Rocky dan Race ini pertama kali muncul itu belum ada transmisi manualnya sama sekali. Dan untuk tuas transmisi ini juga cukup enak dipindahinnya, dia ada mode drive, bisa digeser juga ke sport mode, dan kalau kita mainin manual mode-nya dia akan berubah jadi M di situ ya. Untuk naik gigi dia dorong ke depan, tarik ke belakang untuk turun gigi. Bisa juga menggunakan pedal shift yang ada di belakang setir ya. Di bagian sini ada parking brake, dan di bagian sini ada tempat penyimpanan kecil. Di tengah sini ada armrest yang ini juga udah dilapis kulit, sama di bagian bawahnya ada tempat penyimpanan yang nggak begitu lega sih. Dan untuk glove boxnya ini juga lumayan lega walaupun belum soft opening ya, nggak apa-apa, cukup dimaklumi. Dan di bagian sini juga ada airbag untuk penumpang depan. Oke, cukup segitu aja untuk di bagian kabin depan dari si Toyota Race GR Sport punya Om Fitra ini. Yuk sekarang kita pindah ke kabin belakang. Oke, sekarang kita masuk ke kabin belakangnya dari si Toyota Race GR Sport ini. Nah,
Untuk di kabin belakang sini gue juga lumayan nyaman ya di belakang sini. Ini adalah posisi berkendara gue, tinggi gue 170 cm dan masih ada sekitar 4 jari. Tapi kalau misalnya Om Fitra Eri duduk di sini kan dia tingginya terkenal banget ya, 170 cm. Mungkin dia cuma 3 jari ya. Dan untuk headroom juga masih oke karena atapnya juga lumayan tinggi, masih ada 4 hampir 5 jari bahkan. Jadi masih cukup oke. Mungkin kalau Om Fitra cuma 4 jarian mungkin kurang. Di belakang jok depan ada seat back pocket tapi cuma sebelah kiri doang, di sebelah kanan nggak ada. Sama di bagian belakang center konsol ini ada satu buah power outlet USB 2,1 ampere. Untuk karpetnya juga keren karena dia juga ada tulisan Toyota dan ada tulisan logo 50th anniversary-nya ya. Dan mungkin ini cuma di race yang diproduksi tahun ini doang ya, karena dia juga ada emblem spesial yang nanti ada di pintu bagasi. Di bagian atas ini juga ada lampu kabin satu buah. Di sebelah sini ada grab handle di kanan dan di kiri. Tadi ada SRS curtain airbags, seatbelt. Di sini juga ada 3 titik untuk semua penumpang dan di tengah ada headrest adjustable-nya juga sama seperti di kiri dan kanannya. Untuk di jok belakang juga ada input ISOFIX untuk kursi bayi. Di sebelah kanan sini juga ada. Dan kayaknya cukup segitu aja untuk di bagian kabin dari si Toyota Race ini. Untuk di bagian door trim dia juga beda dibandingin di depan karena dia nggak ada panel plastik kayak di pintu depan. Door handle dia chrome dan ada switch power window di sini. Di bagian bawahnya juga ada cup holder sama ada speaker. Oke, sekarang kita keluar aja yuk dan kita lihat ke eksteriornya. Oke, sekarang kita lihat ke chrome mesin dari si Toyota Race ini. Nah, untuk varian GR Sport dia memiliki mesin 1000 cc 3 silinder turbo yang ini juga merupakan mesin yang cukup baru ya di Indonesia karena baru si Race doang yang menggunakan mesin ini. Dan dia juga kodenya itu mirip seperti Daihatsu Ayla atau Toyota Agya yang 1000 cc yaitu 1 KR. Cuma kalau di Toyota Race dan Daihatsu Rocky dia ketambahan huruf T di akhir kodenya. Jadi ini kodenya 1 KR VET karena T kepanjangan dari singkatan dari turbocharger ya. Untuk tenaganya dia juga lumayan gede, 98 horsepower dengan torsi 140 Nm yang dimana itu juga cukup gede untuk sebuah mobil sekecil ini ya. Bahkan dia lebih gede dibandingin Toyota Rush gitu misalnya yang punya mesin 1500 cc tapi kan torsi dia cuma 136 Nm. Untuk transmisinya tadi ya, untuk di varian bawahnya ada pilihan manual 5 percepatan, tapi untuk di tipe GR Sport ini dia cuma tersedia dalam transmisi DCVT ke roda depan. Untuk ruang mesinnya juga lumayan rapi. Dan kalau yang warna putih ini juga dia kelihatannya dicat ya, beda sama warna lain. Dan di bagian kap sudah ada insulatornya. Oke. Untuk tampilan depan juga dibandingin mukanya si Rocky yang ada di Race ini emang lebih garang ya, apalagi dengan varian GR Sport dia juga ketambahan body kit yang bikin tampilannya itu lebih ramai lagi. Cuma untuk selera ya, gue emang lebih suka si Race tapi yang varian G karena kelihatan lebih JDM aja gitu ya. Kalau yang varian GR Sport ini entah kenapa kayak terlalu berusaha untuk kelihatan lebih keren tapi jadi terlalu over ya. Kayak contohnya ada atap warna hitam. Emang sih atap yang warna hitam itu juga pilihan, jadi kita nggak mesti pilih. Dan kalau yang GR Sport ini kan jadi ada body kitnya ya. Kalau menurut gue sih agak terlalu rame ya. Kalau yang versi G itu lebih polos dan lebih clean aja gitu ya. Untuk di grill juga ini khasnya Toyota ya, dia keen look yang agak cemberut gitu. Dan untuk lampunya sendiri untuk yang varian GR Sport ini dia lebih spesial dibandingin Rocky atau Race yang tipe G karena dia sudah menggunakan sequential LED turn signal. Tapi untuk lampu utamanya dia sudah LED juga. Dan di bagian bawah ada fog lamp halogen yang di bagian atas itu ada DRL kecil di bagian sini. Untuk velgnya yang varian GR Sport dia seperti ini. Dia velgnya itu velg kayak di tipe G cuma dicat warna hitam gloss ya. Dia ukurannya 17 inci dengan ban 205 60 R17. Untuk di bagian disc brake
ada di depan tapi di belakang tromol, dan untuk teknologi pengereman udah lengkap ya, ada ABS, EBD, brake assist, traction control, dan stability control juga udah ada, lengkap dengan hill start assist. Di bagian samping karena dia sebuah SUV dia ada black claddingnya, terus karena ini yang varian GR Sport dia ada side skirtnya, ada emblem turbo di bagian fender sini, dan untuk cover spionnya juga dia warna hitam ya, kalau misalnya kita pilih yang atap two tone. Di ujungnya juga ada lampu sein, dan spionnya juga beda dibandingin Rocky atau Race yang ada di Jepang, karena kalau yang di Jepang itu dia sedikit lebih bulat, kalau yang ini dia pakai spionnya Avanza atau Toyota Rush. Untuk di atas ada talang air, handle depan belakang sudah chrome, sama di bagian bawah pintu juga ada stiker stripping dengan emblem GR Gazoo Racing ya artinya. Di bagian belakang lampunya juga sudah menggunakan lampu LED ya, untuk lampu senja dan lampu rem titik di bagian bawah. Tapi untuk lampu sen dan lampu mundur dia masih bohlam. Di belakang sini ada emblem GR Sport, di sebelah kiri ada emblem Race, dan di bagian bawahnya ada emblem 50th anniversary ya, karena tahun 2021 ini merupakan 50 tahunnya Toyota berada di Indonesia ya. Di bagian bawah juga ada body kit lagi yang makin rame, dan di dalamnya itu ada reflektornya di kanan sama di kiri. Ada sensor parkir yang terintegrasi dengan speedometer, dan di bagian bawah body kitnya itu ada aksen diffuser yang cukup keren. Untuk knalpotnya dia nggak ada muffler cutter-nya, jadi ngadep ke bawah gitu aja. Untuk kamera mundurnya juga beda sama Rocky, dia taruhnya di atas sini. Kalau di Rocky kan dia di atas plat nomor, dan untuk di kaca dia ada wiper tapi nggak ada defoggernya. Di bagian atas ada high mount stop lamp dan ada antena shark fin. Untuk bagasi, yuk kita lihat. Nah seperti ini bagasinya dari si Toyota Race. Cukup lega, cukup ngotak, dan ukuran juga cukup gede ya. Dia 360 ml. Dia juga sudah punya parcel shaft yang ngelipet itu susah banget, walaupun di bagian mana ya, pokoknya dia ada labelnya untuk mengelipet gitu ya, cuma susah banget ngelipetnya. Dia juga punya lantai bagasi yang dual level ya, jadi kita bisa naruh selevel segini, dan kalau kita lipet jok belakang itu dia bisa rata lantai, atau kita bisa turunin seperti ini dan kita bisa muat barang-barang seperti ini. Nih ada peralatan syutingnya lock nuts atau jangki, dan di bagian bawah di bagian bawah lantai bagasi itu ada ban serep full size yang pelek alloy, jadi nggak pakai velg kaleng, cuma karena ada peralatannya lock nuts jadi agak susah ya untuk melipatnya. Untuk di bagian jok belakang ini juga bisa dilipat 60-40, dan dia juga bisa diatur nih, ini yang lebih tegak, ini yang lebih rebah, jadi kita bisa atur lebih fleksibel untuk keperluan angkut barang dan angkut orang. Oke, kayaknya cukup segitu dulu untuk review dari Toyota Race GR Sport with Toyota Safety Sense milik Om Fitra Eri. Mohon maaf apabila ada salah kata-kata dalam penyampaian review. Terima kasih banyak telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.